masih bersama saya Marcella Aurelia. Saya di sini akan menjelaskan tentang TCP atau IP, ISO, dan UDP. Mari kita simak materi yang pertama, yaitu perbedaan OSI layer dan TCP atau IP layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya satu layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. 5. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah diimplementasikan. Lalu ke materi yang kedua, 7 layer OSI. Layer 1 yaitu physical layer. Physical layer merupakan model referensi yang berada paling bawah sebenarnya. Pada model referensi ini bisa dibilang layer yang paling sederhana, di mana layer ini berhubungan langsung dengan fisik seperti media transisi, peralatan, dan jaringan. Layer yang kedua, data link layer. Data link layer merupakan layer setelah physical yang berperan sebagai penyedia data transfer yang lebih jelas atau nyata. Layer yang ketiga, atau network layer. Network layer merupakan layer yang memiliki tugas untuk merutekan paket yang diterima ke alamatnya sesuai dengan network tujuan, atau lebih singkatnya bisa dibilang sebagai penyedia fungsi routing. Layer yang keempat, transport layer. Transport layer merupakan layer yang memiliki tugas utama untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengiriman data kepada komputer satu dengan yang lainnya. Layer kelima atau session layer. Session layer merupakan layer yang mengidentifikasi untuk memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi serta melakukan koordinasi. Layer yang keenam, presentation layer. Presentation layer merupakan layer yang memiliki tugas utama untuk enkripsi atau kompresi data secara mengidentifikasi atau menerjemahkan tipe data. Layer yang ketujuh, application layer. Application layer merupakan layer yang berada pada tingkatan pertama yang telah berhubungan dengan jaringan besar atau sering disebut internet. Untuk menghafalkan urutan OSI tersebut, Anda dapat menggunakan metode saya, yaitu dengan menghafalkan kalimat "aku punya sosis tapi nanti diminta Prihanto". Untuk aku mewakili application layer dan seterusnya. Perlu diingat, itu semua dari urutan layer ke-7 sampai layer 1. Yang materi yang ketiga yaitu layer TCP atau IP. 1. Network access layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik. 2. Internet layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. 3. Transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Yang keempat, application layer. Layer ini berfungsi memberikan servis kepada pengguna jaringan. Materi yang keempat adalah pengertian UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Fungsi-fungsi dari UDP yaitu 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Bisa diandalkan dalam mengirim transmisi data secara broadcast. Dan jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.